Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini tema 4A, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu mengenai bersyukur atas keberagaman. Untuk itu kita buka dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian silakan buka buku tematiknya, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai menjelaskan makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Pasti kalian tahu, di sini bisa dilihat makanan tradisional khas Indonesia. Ada gado-gado berasal dari DKI Jakarta, pasti semua suka. Lalu kemudian ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Lalu yang berikutnya ada pempek dari Sumatera Selatan, pasti kalian sudah suka ya. Kemudian ada nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada rendang dari Sumatera Barat yang ternyata menurut survei adalah makanan terenak di dunia. Masya Allah ya, kita harus bersyukur sebagai rakyat Indonesia bisa menikmati aneka makanan yang lezat. Kemudian ada sop konro dari Sulawesi Selatan. Nah, makanan tradisional selanjutnya yang sudah terkenal kelezatannya yaitu sate ayam. Tentu kita semua sudah tahu bahwa sate ayam berasal dari Jawa Tengah dan menjadi makanan khas masyarakat Indonesia. Makanan tradisional berikutnya yaitu kerak telur adalah makanan khas dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Biasanya kalau kita ada mengunjungi PRJ, nah di sana banyak sekali terdapat stan-stan atau pedagang yang menjual kerak telur. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat diserap atau dipantulkan, kemudian yang ketiga bunyi dapat dibiaskan. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi memerlukan medium untuk merambat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bunyi merambat melalui zat padat, cair, dan gas ataupun udara. Bunyi tak akan bisa ditemukan di ruang hampa. Hal ini karena tak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium di ruang hampa. Nah, contohnya ketika kita berada di luar angkasa, para astronot itu tidak dapat mendengar suara karena di luar angkasa adalah ruang hampa. Sifat bunyi yang berikutnya yaitu bunyi dapat diserap atau dipantulkan. Contohnya sifat bunyi ini terdapat pada studio musik atau tempat yang terdapat pengedap suara. Semakin baik pengedap suara yang digunakan pada suatu ruangan, maka bunyinya yang dapat kita dengar di luar semakin kecil. Nah, biasanya di studio musik itu terdapat peredam. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir yang menggelegar di malam hari akan lebih keras. Ini karena udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu suara petir di siang hari pasti akan lebih pelan. Berikutnya kita akan belajar mengenai teks. Taman Mini Indonesia Indah adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Pada teks tadi bisa kita temukan gagasan pokoknya yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian gagasan mendukungnya yang pertama yaitu miniatur Indonesia lengkap di sana. Lalu yang kedua, pameran kebudayaan yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah pemandangan indah di sana.
Tugas kalian hari ini yaitu silakan kerjakan latihan soal di buku tematik 4A halaman 84, kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 di buku tugas kalian. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan senang hati, insya Allah menjadi berkah untuk kalian semua. Baik, itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari diberkahi oleh Allah. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.